Salam, Horas. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Minggu Trinitatis, tanggal 7 Juni 2020. Marilah kita lebih dahulu berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari yang bahagia ini, yaitu dari Kejadian 1 ayat yang ke-26 hingga ke-31. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan takluklah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Saudara sekalian, minggu kita hari ini yaitu bertemakan kemuliaan Allah atas ciptaannya. Kemuliaan Allah atas ciptaannya. Kemuliaan Allah itu ada di dalam ciptaannya. Di langit ada kemuliaan Allah di dalam awan, di dalam matahari, bulan, bintang. Dan kemuliaan Allah juga ada dalam ciptaan yang ada di bumi, ada di gunung, ada di laut, dan di segala isinya. Manusia, ikan, binatang, dan sebagainya. Di situ ada juga kemuliaan Allah. Kemuliaan. Kata kemuliaan ini dalam bahasa Yunani glory. Glory in excelsis Deo. Dalam bahasa Ibrani kabod. Apa artinya? Glory, kabod. Artinya agung, kudus, makmur, berlimpah, semarak, kecemerlangan, kemasyuran. Itulah arti kabod. Kemuliaan. Kemuliaan itu milik siapa? Dalam Lukas 2 ayat 14 yang kita kenal dengan doksologi, disebut di situ, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi,
dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kemuliaan itu adalah milik Allah, dari dan untuk Allah. Diciptakan manusia, alam semesta untuk memuliakan Allah. Dan damai sejahtera menjadi milik kita. Roma 16 ayat 7 mengatakan, bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hanya bagi Allah kemuliaan. Kemuliaan Allah, kemuliaan Tuhan disebutkan tadi ada dalam diri manusia. Itu makanya manusia diciptakan Allah segambar dengan Dia. Imago Dei. Demut, silent, gambar. Di dalam imago Dei itu ada suatu keistimewaan bagi manusia di antara ciptaan yang lain. Kita memiliki kebebasan. Sehingga kita bukan boneka, kita bukan robot. Tetapi dalam diri kita ada ilahi, ada gambar Allah. Oleh karena itu, bagaimana penampilan kita sebagai manusia yang segambar dengan Allah? Bahwa di dalam diri kita ada ilahi. Oleh karena itu kita adalah manusia ilahi, bukan manusia duniawi. Oleh karena itu fokus kehidupan kita, aktivitas kita selaku manusia yang diciptakan Tuhan segambar dengan Dia hanya satu, yaitu memuliakan nama Tuhan. Tidak merebut kemuliaan Tuhan, tidak merebut kehormatan Tuhan. Oleh karena itu dalam kehidupan kita, walaupun ada pemberian Tuhan bagi kita, baik jabatan, pangkat, apapun itu, kita tidak sepatutnya dimuliakan, didewakan. Kemuliaan, kabut, glory hanya milik Tuhan. Kita adalah ciptaan Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 31 mengatakan, jika engkau makan, jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Tidak ada sesuatu pun untuk kemuliaan manusia, tetapi untuk kemuliaan Allah yang menciptakan kita. Tindakan memuliakan Tuhan adalah bagaimana kita menghadirkan gambar kemuliaan Allah itu di dalam manusia. Dalam aktivitas kita, dalam kehidupan sosial kita. Bagaimana kita menghadirkan gambar Allah itu? Kita hendaknya menghadirkan gambar Allah itu di dalam kehidupan kita manusia, bahwa kita sama di hadapan Tuhan. Baik raja, baik kaum awam, tidak ada Yahudi dan non-Yahudi, tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin, laki dan perempuan, sebagaimana ciptakan Tuhan, sama di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan hari ini, tidak ada diskriminasi, rasisme, kesombongan, keangkuhan,
egois dalam hidup kita. Karena kita adalah ciptaan Tuhan. Dan kita harus saling menghormati satu dengan lain. Saling membantu sesama kita. Dan tidak ada saling menyakitkan. Karena di wajahmu ada gambar Allah. Di wajahku ada gambar Allah. Jangan kita rusak kehidupan kita, kemanusiaan kita. Jangan kita menyakiti hati orang. Di situ ada gambar Allah. Jika kita menyakiti hati orang lain, maka kita menyakiti hati Tuhan. Kita harus menghargai satu dengan lain. Karena dalam diri kita ada gambar Allah. Bangsa ciptaan Tuhan, kita bangga sebagai ciptaan Tuhan. Kenapa? Kita ciptaan yang mulia, istimewa. Oleh karena itu, tetap kita kuat, tetap semangat, jangan rendah diri. Karena kita ciptaan yang tertinggi. Dan juga jangan merendahkan orang lain. Dan jangan khawatir tentang hidup kita. Karena kita berharga di hadapan Tuhan. Jika demikian, apa hasilnya? Jika kita menjaga kemuliaan Tuhan ini, yaitu damai sejahtera. Damai sejahtera. Akan tetap tampil doksologi di dalam kehidupan kita di dunia ini. Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera bagi manusia. Itu akan tercipta. Itu akan menjadi gaung di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita merawat ciptaan Tuhan ini. Firman Tuhan hari ini menyatakan kemuliaan Tuhan ada dalam ciptaannya. Jangan kita rusak kemuliaan Tuhan. Itu makanya Tuhan memberikan mandat, kuasa, wewenang kepada kita untuk menjaga ciptaan Tuhan yang di dalamnya ada kemuliaan Tuhan. Kita merawat langit, kita merawat awan, laut, udara supaya sejuk, ozon juga segar, gunung hijau, hutan lestari, sehingga kita akan berkata, ajaib benar ciptaan Tuhan. Kita akan pergi ke Danau Toba. Jika kita rawat demikian, maka kita mengatakan amazing, ajaib. Kita akan takjub. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan kita? Ternyata manusia mengeksploitasi isi bumi ini. Longsor, tsunami, banjir, wabah, terjadi pembunuhan, narkoba, pemerkosaan, intimidasi, korupsi, penipuan, kerakusan, dan sebagainya. COVID-19 juga itu bagian kerakusan manusia. Kita harus memanage apa kita yang butuhkan, sandang dan pangan. Bukan semua harus kita makan. Dan itu yang terjadi. Kita rakus. Bukan hanya rakus, meraup kekayaan melalui eksploitasi isi bumi ini.
Tetapi secara fisik, manusia sekarang memakan segala sesuatunya. Makan ular, makan kelelawar, makan singa, makan gajah, makan tikus. Dan itulah awal kehancuran manusia. Firman Tuhan mengatakan, makananmu adalah tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Kita harus kembali back nature. Kembali kepada firman Tuhan, kembali kepada alam. Kita harus merenung kenapa terjadi corona. Tentu oleh karena kita tidak merawat kemuliaan Tuhan yang ada dalam ciptaan. Jika rusak ciptaan Tuhan, maka rusak juga hidup kita. Maka kita tidak dapat memuliakan Tuhan. Oleh karena itu Yesus datang menebus, memperbaiki, merestorasi yang rusak. Kita sudah merusak gambar Allah. Dia datang, mati di kayu salib untuk menebus kita dan mengembalikan imago Dei, gambar Allah itu, kepada kita. Itu maka dikatakan dalam Rom 8 ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Oleh karena itu siapa percaya kepada Kristus, hidup dalam Kristus, maka dia sudah kembali menjadi gambar Allah. Dan inilah yang harus kita jalankan. Rom 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita harus berubah. Dalam hidup kita ada kemuliaan Allah. Kita memiliki wewenang untuk menjaga dan merawat kemuliaan Allah yang ada dalam ciptaannya, termasuk dalam diri kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, tugas gereja bukan hanya sentripetal ke dalam, ke gereja, tetapi sentrifugal. Dia harus memiliki tugas keluar, membawa kasih Allah ke dunia, di mana dunia sekarang mencari damai sejahtera, mencari salum. Sehingga kehidupan kita manusia sampai anak cucu kita akan hijau, akan berbuah, bercahaya, penuh damai sejahtera, salum dan lestari. Di dalam ciptaan Tuhan ada damai sejahtera bagi kita. Dan mari kita pakai segala ciptaan Tuhan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebagaimana dikatakan dalam 1 Korintus 10:31 itu. Apabila kamu makan, minum, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah itu untuk kemuliaan Allah. Karena kita adalah orang yang mulia. Dan kita akan kembali kepada kemuliaan yang sempurna, yaitu kehidupan kekal. Oleh karena itu tetap doksologi itu harus tetap bersuara. Harus tetap terdengar oleh tindakan kita. Yaitu Lukas 2 ayat 14 yang telah disebut tadi.
kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Horas. Dan saya akhiri dengan upasa. Mambur ome ibahan tumba, satumba boras bahin dahana. Halak na mangindai hamulioni Tuhan Jehovah, merlubi-lubi menjalo haluau. Horas membatalkan upah. Kita berdoa. Puji-pujian kami sampaikan kehadirat-Mu Tuhan. Pada hari ini kami bersyukur kepadamu, karena Engkau telah menciptakan kami, menciptakan segala sesuatunya untuk kemuliaan nama-Mu dan untuk damai sejahtera bagi kami. Kami bisa senang bahagia oleh karena ciptaan. Engkau menganjurkan kepada kami supaya kami tetap menghormati ciptaan-Mu, menjaga, melestarikan, sehingga kami bisa bahagia. Ketika kami tidak menghormati ciptaan-Mu, maka kami juga akan menderita. Ajarlah kami Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami tetap menjaga, merawat ciptaan-Mu, sehingga nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Ajarlah kami juga untuk hidup lebih bijaksana, memakai, mempergunakan semuanya itu, sehingga tidak ada yang akan merusak kami seperti yang kami alami saat ini, Corona, COVID-19. Ajar juga kami Tuhan, supaya juga memanage ciptaan-Mu ini, sehingga kami bisa memakai itu juga untuk menangkis Corona, sakit penyakit, sehingga kami tetap bisa memiliki damai sejahtera yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Ajar juga kami supaya tetap di dalam perjuangan hidup kami ke depan, percaya hanya kepadamu, dan kami bisa semangat, kuat untuk menjalani hidup ini, karena kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah nama-Mu tetap dimuliakan dalam segala tindak tanduk kehidupan kami, sampai akhirnya nanti kami akan hidup bersama dengan Engkau di dalam kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.